Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas alur cerita film berjudul Run, yang mana ada seorang remaja yang selalu dibully, disuruh-suruh, bahkan disiksa di sekolah, hingga pada akhirnya orang tersebut menuntut balas terhadap orang-orang yang telah membulinya. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Kita akan berfokus kepada seorang remaja bernama Carl. Ia tinggal berdua bersama ibunya. Terlihat Carl juga mempunyai seekor anjing yang bernama Run, yang sangat Carl sayangi. Di pagi itu seperti biasa, Carl berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Di tengah perjalanan, Carl melihat seorang wanita yang dari dulu ia sukai. Wanita itu bernama Gabriela. Namun sayangnya, Gabriela adalah pacar dari seorang bernama Vic. Vic adalah jagoan American football di sekolahnya. Terlihat Vic selalu bergerombol bersama teman-temannya bernama Hank dan Big Earn. Di sekolah ada seorang lelaki pecandu bernama Ronnie yang sengaja menaruh uang koin yang sudah dilem. Ketika Carl melihat uang koin tersebut, ia berusaha mengambilnya, hingga Ronnie dan yang lainnya mulai membulinya. Di sini kita juga diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Cecil yang selalu menaruh perhatian terhadap Carl. Saat itu Cecil menemukan sebuah kondom yang terjatuh dari tas milik Carl. Adegan berpindah ke kelas. Seperti biasa, Big dan Hank selalu membuli Carl. Bahkan mereka juga kerap kali meminta contekan kepada Carl. Saat Pak Guru yang melihat Big dan Hank sedang menyontek, ia memanggil Carl. Engasaki. Lalu bertanya apakah Carl dipaksa untuk memberikan contekan atau atas dasar sukarela. Carl yang tidak mau cari masalah dengan Big dan Hank, ia menyalahkan dirinya sendiri dan mengatakan kalau itu semua memang salahnya yang sukarela memberikan contekan tersebut. If you don't answer my question, I'm gonna fail you. Can I just finish my test? Di kelas berikutnya, ia satu kelas dengan Gabriela, orang yang Carl sukai sejak dulu. Saking perhatiannya, ketika jam pelajaran, Carl malah menggambar sketsa wajah Gabriela. Bahkan ketika guru menyuruh mereka untuk kerja kelompok, Carl langsung bergabung dengan kelompok Gabriela. Hal itu dilakukan agar Carl bisa lebih dekat dengan Gabriela. I was the one. I think a lot of things. Ketika di kantin, ternyata Carl juga mempunyai seorang teman baik bernama Borgi. Carl menunjukkan sketsa wajah Gabriela yang telah ia gambar. Namun Borgi selalu mengingatkan Carl untuk menjauhi Gabriela, karena semua orang tahu kalau Gabriela adalah pacar dari Vic, orang paling populer di sekolah tersebut. Terlihat di kantin tersebut juga ada Gabriela sedang bersama Vic dan teman-temannya. Namun Carl tetap kekeh kalau ia akan berusaha untuk mendapatkan Gabriela. She can do so much better. It's all yours, man. Adegan berpindah ketika Carl sedang di kelas seni. Di sana Cecil juga mengikuti kelas tersebut. Cecil memberikan kondom Carl yang tadi pagi terjatuh. Hal itu membuat Carl menjadi salah tingkah. Lalu Cecil hendak mengajak Carl untuk ikut ke pesta dansa yang akan diselenggarakan di sekolah tersebut. Sayangnya ketika Cecil hendak mengajaknya, Borgi memotong pembicaraan mereka dan langsung mengajak Carl keluar kelas. Setelah itu, Carl memberanikan diri untuk menemui Gabriela. Di sana, ia mengajak Gabriela untuk ikut dengannya ke pesta dansa. Namun sayangnya, Gabriela menolak hal tersebut karena ia tidak tertarik dengan pesta dansa. Saat Gabriela hendak meninggalkan Carl memasukkan sketsa yang digambarnya ke dalam tas milik Gabriela. Setelah itu, Carl hendak pulang. Namun Vic dan kedua temannya langsung merampas sepeda Carl dan menggiring Carl ke sebuah tempat sepi. Di sana Vic dan kedua temannya kesal karena Carl berani mengadukan Hank dan Big kepada guru karena telah menyontek. Carl mengatakan kalau ia tidak pernah mengadukan hal tersebut kepada guru. Vic menyuruh Carl untuk menemui guru tersebut dan bilang kalau kedua teman Vic tidak bersalah. Lalu Vic dan temannya memasukkan Carl ke dalam tong sampah dan digulingkan ke tangga. No. Setelah itu, Carl bergegas pergi ke tempat kerjanya. Ia mendapatkan teguran dari atasannya untuk kedua kalinya.
Ternyata setiap pulang sekolah, Carl pergi bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya karena sang ayah sudah lama meninggal. Setelah itu, Carl pulang dengan badan yang kesakitan. Namun ketika di rumah, Ran anjingnya mengajak Carl untuk bermain. Carl yang sangat menyayangi anjingnya, ia menyempatkan untuk bermain bersamanya. Esok harinya, Carl dipanggil kepala sekolah dan menanyakan peristiwa kemarin. Karena pada saat Carl sedang dibully oleh Vic dan kedua temannya, security sekolah melihat hal tersebut. Ketika Carl hendak mengadukan, tiba-tiba Vic datang dan memberikan sketsa wajah Gabriela yang telah digambar Carl kepada kepala sekolah. Di sini Vic mengatakan kalau Carl selama ini telah menguntit pacarnya sehingga pacarnya ketakutan. Akhirnya Carl mengakui kesalahannya namun tidak jadi mengadukan Vic dan kedua temannya itu. Alright, well, Saat pulang sekolah, Cecil menemui Carl dan bertanya kenapa wajah Carl terluka. Did you get hurt or something? Carl mengatakan kalau ia jatuh dari sepeda. Kemudian Cecil bertanya apakah Carl mau ikut ke pesta dansa bersamanya. Di sini Carl menolaknya dengan alasan ia sibuk dan tidak tertarik pergi ke sana. To dance. Singkat cerita, esok harinya ketika Carl pulang sekolah, ia melihat Cecil sendirian. Carl pun langsung menghampirinya dan mengajaknya mengobrol. Dan semenjak saat itu, Carl semakin dekat dengan Cecil. Bahkan Cecil diantarkan pulang menggunakan sepeda Carl. Esok harinya ketika Carl sedang kerja kelompok, Gabriela meminta maaf kepada Carl perihal sketsa wajah itu. Gabriela mengaku kalau semua itu karena Vic telah memaksanya dan Gabriela tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Gabriela mengajak Carl untuk ikut ke pesta yang akan diadakan di rumah Vic pada hari Sabtu. Dan Gabriela akan memastikan kalau Vic dan teman-temannya tidak akan mengganggu Carl lagi. Sweet, can I go? So, what page did we leave off on? Seriously, you should come. Ketika di kelas seni, Borgi yang tahu kalau Carl diundang Gabriela ke pesta, tentu ia langsung menyemangatinya dan menyuruhnya untuk ikut ke sana. Namun Carl hanya diam. Ternyata hal tersebut juga terdengar oleh Cecil dan terlihat Cecil cemburu. Siang harinya karena Carl sedang libur bekerja, ia bersama Borgi pergi ke suatu tempat untuk latihan menembak. Ternyata Borgi selalu membawa senjata api yang telah ia curi dari ibunya. Di sini Borgi mengatakan kalau ajakan ke pesta oleh Gabriela adalah kesempatan Carl untuk lebih dekat dengannya. Namun Carl menolak karena pesta tersebut diadakan di rumah Vic. Borgi terus merayu Carl untuk datang ke sana. Bahkan Borgi bersedia menemani Carl pergi ke pesta tersebut. Borgi juga mengatakan siapa tahu Gabriela mengajak Carl pergi ke sana karena sekarang Gabriela sudah menyimpan rasa terhadap Carl. Pada akhirnya Carl memutuskan akan datang ke pesta tersebut. Yep. Pada malam harinya terlihat Carl dan Borgi datang ke rumah Vic untuk bergabung ke pesta tersebut. Di sini mereka berdua berpisah karena Borgi langsung mendekati wanita dan mabuk-mabukan. Sementara Carl terus mencari Gabriela. Ternyata di sini Gabriela tidak sama sekali memperdulikan kedatangan Carl. Hal tersebut membuat Carl sadar kalau Gabriela tidak sama sekali ada rasa terhadap Carl. Tak lama kemudian Cecil juga datang ke pesta tersebut untuk menemui Carl. Namun mereka harus dibuat malu dengan tingkah Borgi yang pada saat itu Borgi mabuk berat dan memaksa para ladies di sana untuk mengelus-ngelus perutnya. Lalu Cecil mengajak Carl untuk mengobrol di luar saja. Mereka berdua semakin dekat dan mulai saling ada rasa. Carl juga sekarang sadar kalau Cecilia yang selama ini selalu perhatian terhadapnya. Are you cold? What? I couldn't resist, I'm sorry. Oh my god. Oh my god. Di balik itu, Vic dan teman-temannya melihat Carl dan Cecil sedang bermesraan. Mereka pun menghampirinya. Lalu Vic mencoba menggoda Cecil. Carl mencoba menghentikannya, namun Hank dan Big langsung memasukkan Carl ke dalam bagasi mobil. Sementara Vic, ia malah melecehkan Cecil dengan memasukkan jari Vic ke dalam serabi hidung Cecil di depan teman-temannya. Tak lama Gabriela datang dan menghentikan Vic. Carl sendiri akhirnya berhasil keluar dari dalam mobil tersebut. Namun Cecil langsung memilih pergi dari pesta tersebut dengan keadaan kacau. Assholes!
Esok harinya saat di sekolah, Borgi meminta maaf kepada Carl karena ia telah berbuat onar dan tidak bisa membantu Carl dan Cecil. Di sini Carl merasa kesal dan mengatakan kalau Borgi adalah teman yang tidak berguna yang hanya bisa mencuri pistol dari ibunya. Dari sini persahabatan mereka mulai renggang. Di sekolah, Carl tidak melihat Cecil masuk dan Carl sangat merasa bersalah karena ia tidak dapat menjaga Cecil. Ketika Carl hendak pergi dari sekolah untuk bekerja, ia melihat kalau rantai sepedanya terputus. Carl langsung menyangka kalau semua itu adalah ulah Vic dan teman-temannya. Carl lalu berlari dan menghubungi ibunya untuk mengantarkan ia bekerja. Namun ibunya tak mengangkat telepon dari Carl. Sesampainya di tempat kerja, atasan Carl langsung memecat Carl karena Carl sudah mendapatkan teguran 3 kali. Dengan penuh rasa kecewa, Carl pulang. Saat di rumah, ia melihat ponsel ibunya tergeletak di ruang tamu. Lalu Carl mengecek ke kamar, ternyata ibunya sedang tidur. Carl langsung teringat kalau semua ini akibat ulah dari Vic. Lalu Carl yang melihat kunci mobil ibunya tergeletak, ia langsung mengambilnya dan keluar rumah. Ternyata Carl mendatangi rumah Vic. Carl melihat Vic dan teman-temannya sedang asik di dalam. Lalu Carl nekat membakar mobil Vic. Saat Vic dan temannya keluar, ia sangat kaget karena mobil kesayangannya sudah terbakar. Namun salah satu teman Vic sempat melihat Carl bergegas kabur dari tempat itu. Esok harinya, Carl memutuskan untuk bolos bersekolah. Pada hari itu juga, Carl teringat dengan keadaan Cecil. Ia memutuskan untuk pergi ke rumahnya. Namun sayangnya, ayahnya Cecil mengatakan kalau Cecil tidak mau diganggu oleh siapapun. Lalu di tengah jalan, Vic CS melihat Carl bersama anjingnya. Mereka pun langsung mengejarnya. Beruntung, Carl berhasil bersembunyi. Setelah itu, Carl yang merasa tidak aman lagi, ia memutuskan untuk membeli sebuah senjata. Pada malam harinya, Carl yang sedang merenung dengan anjingnya, ia mendapatkan pesan dari Cecil kalau Cecil ingin bertemu dengan Carl. Akhirnya mereka berdua bertemu dan mengobrol. Di sini Carl meminta maaf karena Carl tidak bisa menjaga Cecil. Cecil menjawab kalau semua itu bukanlah salah Carl. Lalu Carl menyarankan Cecil untuk melaporkan Vic atas pelecehan tersebut kepada polisi. Namun Cecil enggan melakukan hal tersebut, mengingat kalau ayahnya Cecil ternyata adalah bandar narkoboy yang sangat arogan. Jika sampai ayahnya tahu, dapat dipastikan kalau Vic akan celaka bahkan sampai meninggal. Lalu Cecil menyuruh Carl untuk berhati-hati dan selalu menghindari Vic, karena semua teman-teman di sekolahnya sudah tahu kalau Carl telah membakar mobil Vic. Carl merasa kaget dan cemas mendengar berita tersebut. But he assaulted you. It's complicated. You think I don't know that? Maybe Vic does deserve what he would do to it. Because? What? No. This isn't right, okay? I can't say I'm mad about it. Esok harinya saat Carl hendak memasuki kelas, ia bertemu dengan Borgi. Di sini Borgi meminta maaf karena telah membuat malu Carl di pesta dan meminta maaf kalau Borgi juga telah memutuskan rantai sepeda Carl. Carl yang mendengar hal tersebut tentu kecewa terhadap Borgi. Ketika di kelas terlihat Hank dan Big menatap tajam ke arah Carl. Hingga pada saat pulang sekolah, Carl dicegat oleh kelompok Vic. Carl pun akan dihajar di depan semua orang. Namun ternyata kali ini Carl yang sudah tidak tahan lagi, ia melawan dan menghajar mereka, dibantu dengan senjata yang sebelumnya Carl beli. Bahkan Carl juga mematahkan jari Vic. Setelah itu ketika pulang sekolah, Carl dicegat oleh gerombolan Ronnie. Ternyata Ronnie dan gerombolannya merasa kagum terhadap Carl yang telah mengajar Vic CS. Di sini Ronnie mengajak Carl untuk bergabung dengan gengnya. Dan mulai saat itu mereka sering menghabiskan waktu bersama. Suatu ketika Ronnie mengatakan kepada Carl kalau dulu ia adalah orang pintar seperti Carl. Hingga suatu saat ayah tiri Ronnie mencekoki Ronnie dengan pemutih pakaian yang membuat ia mengalami pendarahan di otak. Bahkan Ronnie juga sempat mengalami migrain selama 6 bulan. Pada malam harinya, Carl dan Cecil terlihat menghabiskan waktu semalaman di rumah Carl. Karena pada saat itu sang ibu sedang bekerja di luar kota.
Mereka sekarang saling mencintai. Singkat cerita, di pagi harinya Cecil pamit pulang. Lalu Carl baru menyadari kalau dari semalam ia tak melihat anjingnya. Carl mencoba mencarinya, sampai Carl menemukan stick baseball dengan darah ada di mana-mana. Saat melihat tong sampah, ternyata anjingnya sudah tewas terbunuh. Tentu saat itu Carl sangat terpukul dengan kematian anjingnya yang sangat mengenaskan itu. Carl juga menyangka kalau orang yang telah membunuh anjingnya adalah Vic. Esok harinya di sekolah, Carl langsung menghampiri Vic dan bertanya kenapa Vic tega membunuh anjingnya. Namun Vic mengatakan kalau ia tidak tahu apa-apa tentang anjing tersebut. So why don't you walk away now? Setelah itu pada sore harinya, Vic mengajak semua teman-teman sekolahnya untuk ikut mendukung tim Vic yang nanti malam akan bertanding. Namun seluruh siswa mengabaikan Vic dan malah menyoraki Carl yang telah berhasil menghajar Vic. Vic yang kesal karena ia tidak bisa bertanding karena tangannya dipatahkan oleh Carl, akhirnya ia menghina Carl, lalu Vic memberi kode dengan menyuarakan suara anjing Carl. Tentu hal tersebut membuat Carl semakin yakin kalau yang membunuh anjingnya adalah Vic. Malam di saat pertandingan tim Vic main, Carl menyusup ke dalam dan melihat di loker Hank dan Big ada sebuah heroin. Lalu Carl mengganti heroin tersebut dengan pemutih pakaian. Alhasil mereka berdua yang menggunakannya di jelang babak kedua membuat mereka harus dilarikan ke rumah sakit. Hal tersebut membuat Vic bersedih dan sampai menangis. Tiba-tiba Carl menghampiri Vic dan menanyakan apakah rasanya enak kehilangan seorang teman. Vic yang menyadari kalau itu ulah Carl, ia langsung mengejar Carl. Ternyata Carl memang sengaja memancing Vic ke tempat yang sepi, lalu Carl menghajar Vic. Di balik itu, Cecil dan Borgie berbencar untuk mencari Carl. Sementara Carl hanya meminta Vic untuk meminta maaf karena telah membunuh anjingnya serta telah melecehkan pacarnya. Namun Vic tidak mau melakukan hal itu dan balik menyerang Carl. Carl yang sedang terdesak, ia dikagetkan Borgie yang memberi peringatan tembakan. Lalu Carl meminta Borgie menyerahkan pistolnya dan menyuruh Borgie segera pergi. Lalu Carl menghampiri Vic kembali. Kali ini Vic yang ketakutan langsung meminta maaf serta mengakui semua kesalahannya. Namun Carl berpikir kalau Vic tidak akan pernah merasa menyesal dan akan terus mengulanginya lagi. Ketika Carl hendak menembak Vic, tiba-tiba Cecil datang dan menghentikan Carl. Cecil mengatakan kalau Vic memang tidak akan kapok dan akan terus melakukan pembulian. Namun membunuhnya bukanlah cara yang tepat. Lalu Cecil mengganti pistol itu dengan stick baseball dan menyuruh Carl untuk mematahkan tangan Vic, yaitu orang yang telah melecehkan dirinya. Setelah itu mereka masuk ke pesta dansa yang kebetulan diadakan bersamaan dengan pertandingan football. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Dari kalian ada yang pernah dibully waktu di sekolah? Kalau ada komen di bawah. Atau malah kalian yang membuli mereka? Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam Brian Movie.